damn though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Puspita, absen 11 dengan NIM 126-2012-12161. Faslun Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku suwiji fasol wal istinja'u utawi istinja iku wajib minal bauli saking nguyu wal ghaiti lan ngising wal afdalu utawi kang luwih utama awiyastanji iku yen to istinja bil ahjari piro-piro watu sumayat ba'uha mongko nuli ngenut buri bil ma'i kelawan istinja waya juzu lan wenang anyak tasiro opo yento ngersii ala ing atase alma'i banyu au ala utawa ing atase salah sati ahjari telu piro-piro watu yunaki kang bisa bedol bihina kelawan salah sati ahjari al mahalla ing panggonan faida aroda mongko nalikane ngarepake sopo kobil hajat al iktisoro ing ngersii ala ing atase ahadihima salah sijine falma'u mongko utawi piro-piro banyu afdolu iku luweh utama wayajtanibu lan ngedoi sopo kobil hajal al istiqbal kiblati yu ing madhep kiblat wastidbaroha ngungkuri kiblat fi sohro ing dalem ora-ora wayajtanibu doi sopo kobil hajat al baula ing nguyu fi ing dalem almai banyu arokidi kang anteng watahta ing dalem nisor syajaroti wit al musmiroti kang woh wafi ing dalem atoriki dalan wadhilli lan yup-yupan wasukbi lan leng wala lan ora yatakallamu kena guneman sapa kobil hajat ala ing atase al bauli nguyu wal ghaiti lan nyising wala yastaqbilu lan ora kena ngadep sopo kobil hajat asyamsa wal qamara srengenge lan bulan wala yastadbiruhuma lan ora kena ngungkuri bulan dan juga matahari sopo kobil hajat. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang istinja. Nah, pada pasal ini menjelaskan tentang istinja. Istinja itu hukumnya wajib bagi orang yang membuang air besar maupun buang air kecil. Yang paling utama adalah menggunakan batu, kemudian baru menggunakan air. Nah, boleh beristinja menggunakan 3 batu, tetapi dengan syarat 3 batu tersebut mampu atau benar-benar bisa menghilangkan najis pada tempat yang terkena najis. Nah, apabila seseorang yang melakukan istinja atau kobil hajat tadi ada pilihan antara batu atau air, maka lebih diperkenankan untuk melakukan istinja itu dengan menggunakan air. Nah, dalam bab ini juga menerangkan mengenai adab-adab dalam
membuang hajat. Nah, yang pertama itu dilarang menghadap kiblat. Ketika seseorang itu membuang hajat itu dilarang menghadap kiblat, dan yang kedua itu dilarang membelakangi kiblat. Dalam artian di sini tuh membuang hajat menghadap kiblat itu yang tidak ada tutupnya. Jadi misalkan di ruangan terbuka terus hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Terus yang ketiga dilarang buang air kecil di air yang tenang. Jadi dilarang misal kita buang air kecil di sungai yang sungainya itu tenang atau tidak mengalir. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Nah, yang selanjutnya di bawah pohon yang sedang berbuah. Misal buang air besar di bawah pohon mangga. Nah, ternyata pohon mangga itu sedang berbuah, maka itu tidak boleh. Meskipun itu tempatnya tersembunyi, entah tidak menghadap kiblat, tidak mengukuri kiblat dan lain sebagainya, itu tetap tidak boleh. Terus yang selanjutnya dilarang beristinja di jalan raya. Yang selanjutnya di tempat bernaungnya seseorang. Jadi kalau misalkan menemukan tempat-tempat yang kayak tempat itu bisa dibuat untuk ngiyup lah, kalau bahasa Jawanya itu ngiyup atau bernaung, atau kalau misalnya buat orang yang neduh lah, itu nggak boleh dibuat untuk membuang hajat. Terus yang selanjutnya di leng atau lubang yang dibuat oleh hewan. Misal kita buang hajat di bawah leng yang dibuat oleh ular. Nah, kalau misalkan ularnya marah atau tidak terima, nanti teman-teman bisa dipatok dan lain sebagainya. Terus ketika buang hajat dilarang bercakap-cakap. Jadi tidak boleh sambil teleponan, tidak boleh sambil berbicara dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ketika kita buang hajat itu lebih baik diam. Yang selanjutnya dilarang menghadap matahari dan bulan atau membelakangi, kecuali di tempat yang tertutup. Jadi nggak boleh membuang hajat itu di tempat yang terbuka, di mana itu langsung menghadap atau membelakangi matahari dan juga bulan, kecuali tempat itu ada tutupnya. Misal di dalam rumah itu nggak apa-apa. Kalau di atas itu ada matahari tapi kan ada leng, ada tutupnya, itu nggak apa-apa. Terima kasih.